Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billah. Mempergunakan kesempatan pagi hari ini setelah jogging, setelah olahraga, menikmati udara yang cukup baik di kota New York. Saya ingin menyampaikan satu hal yang barangkali telah saya sampaikan dalam bahasa Inggris, tapi rasanya kurang adil jika saya tidak sampaikan dalam bahasa Indonesia, berhubung juga karena banyak teman-teman yang belum terlalu menguasai bahasa Inggris. Maka sebagai warga Indonesia mungkin adilnya kalau saya juga menyampaikan konsep ini di dalam bahasa Indonesia. Konsep ini begitu sangat penting, dan karenanya saya kira kita perlu belajar dan memahami apa sih keadilan dalam Islam itu. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa Amerika sedang memanas. Demonstrasi, protes terjadi di mana-mana. Bahkan timbul beberapa kekerasan, ada penjarahan-penjarahan yang terjadi. Kemudian ada kekerasan pembunuhan dilakukan kepada Afro-American, dan kemudian balasannya beberapa anggota kepolisian juga mendapat kekerasan. Tentu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sangat kita tidak harapkan untuk terjadi di sebuah negara yang kita anggap sebagai master of democracy, sebagai mbahnya demokrasi, demikian minimal pengakuan Amerika, atau negara yang kita anggap sebagai negara yang tidak saja mengaku sebagai negara yang memberikan kebebasan, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan beragama, tapi juga negara yang kerap kali berkeliling ke seluruh dunia untuk mencoba mempropagandakan dan bahkan seolah-olah memaksakan konsep-konsep yang dianggap sebagai universal value atau nilai-nilai universal ini. Tapi akhir-akhir ini kita lihat bahwa Amerika sedang menghadapi permasalahan besar. Terbunuhnya seorang George Floyd di sebuah kota bernama Minneapolis atau negara bagian Minnesota sesungguhnya hanya simptom saja. Dan ini hanya satu dari beberapa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Karena di beberapa kota, termasuk di kota New York, pembunuhan kepada Afro-American ini dan minoritas secara umum itu sudah sering terjadi oleh kepolisian. Apa yang disebut dengan using excessive force atau menggunakan kekuatan kekerasan yang berlebihan. Maka kematian George di Minneapolis sesungguhnya adalah simptom dari sebuah penyakit yang sesungguhnya sangat mengakar, dan bahkan saya mengistilahkan sebagai original sin atau dosa asal yang ada di negara ini. Dan dosa asal itu adalah rasisme dan ketidakadilan. Kalau kita mempelajari sejarah Amerika, maka sesungguhnya ketidakadilan dan rasisme itu sudah tumbuh sejak awal kedatangan imigran Eropa ke negara ini. Kita mungkin tahu semua bahwa yang sesungguhnya disebut sebagai pribumi Amerika itu bukan orang putih. Orang putih itu termasuk Presiden Donald Trump itu adalah pendatang sesungguhnya. Karena yang datang kemari adalah orang tuanya, kalau tidak salah kakeknya. Lalu kemudian bapaknya menjadi seorang businessman properti di Brooklyn dan tinggal di Jamaica, kampung kami. Sekarang kami tinggal di Jamaica, kota New York. Jadi Donald Trump ini lahir di sekampung dengan saya di kota New York, namanya Jamaica juga. Walaupun mengaku sebagai Kristen Presbyterian, saya kebetulan dekat dengan pendeta gereja Presbyterian di Jamaica ini. Dan ternyata beliau mengatakan kita tidak pernah punya member yang bernama Mr. Trump itu. By the way, itu bukan isu yang saya ingin sampaikan, karena itu hak seseorang. Mau beragama, tidak beragama, itu adalah man syaa falyakfur wa man syaa falyu'min. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir juga silahkan. Itu adalah hak orang masing-masing untuk memilih dalam hidupnya. Tapi intinya adalah bahwa bangsa atau kaum Eropa yang ada di Amerika ini juga adalah tamu sesungguhnya. Kalau kita ingin mengistilahkan bahwa imigran itu adalah tamu. Jadi yang pribumi asli di Amerika ini adalah apa yang disebut dengan Native Indian American. Mereka inilah penduduk asli Amerika. Wajahnya itu ya mirip-mirip dengan agak cenderung ke Meksiko, kemudian ada campuran Afrika. Jadi itulah yang disebut dengan Native Indian American. Kalau kita melihat ketika para imigran Eropa datang ke negeri ini, ke negara Amerika,
maka Native Indian itu begitu sangat terbuka, membuka dada, membuka tangan, welcoming mereka, uh, me, merangkul kedatangan bangsa Eropa itu. Dan mereka diterima secara baik oleh pribumi. Bahkan kita di Amerika ini mengenal apa yang disebut dengan perayaan Thanksgiving. Thanksgiving Day itu sesungguhnya adalah sebuah perayaan untuk merayakan keberhasilan pertanian. Waktu pertama kali bangsa Eropa datang ke Amerika, maka mereka mengadakan pertanian di kampung-kampung yang disebut dengan New England. Tepatnya sekarang ini ada di sekitar Connecticut, tidak jauh dari kota New York. Juga sebenarnya tidak jauh dari pesantren kami di Connecticut, antara Boston dan kota New York. Di New England inilah mereka kemudian menjadi petani-petani. Lalu keberhasilan pertanian mereka pada tahun pertama itu, mereka rayakan yang disebut dengan Thanksgiving. Ya, jadi merayakan harvest atau musim panen ketika itu. Dan itu dirayakan secara bersama-sama dengan Native Indian juga atau kaum pribumi. Tapi kemudian ternyata dari hari ke hari, perayaan Thanksgiving ini berubah. Ya. Jadi wajahnya berubah dari untuk bersyukur kepada Tuhan atas keberhasilan panen mereka, menjadi peringatan untuk keberhasilan kaum Eropa menindas dan menzalimi kaum pribumi. Maka sejak itu terjadilah kezaliman-kezaliman kepada kaum pribumi. Mereka dimarginalkan, mereka diusir dari tempat-tempat yang dianggap maju, barang berkemajuan. Mereka tinggal di gunung-gunung, di kampung-kampung yang tidak ada pembangunan sama sekali. Maka pribumi Amerika kemudian termarginalkan dan dizalimi dari masa ke masa. Bukan sekedar dimarginalkan dan dizalimi, tapi berusaha untuk dimusnahkan secara sistematis oleh kaum Eropa ketika itu. Belakangan kita kenal kaum Eropa dari Afrika membawa budak-budak dari Afro-American yang kebetulan saja hampir 50% di antara mereka itu beragama Islam. Mereka ini kemudian dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat di Amerika Serikat, termasuk menggali lubang-lubang subway. Jadi kalau Anda semua ke kota New York misalnya, lalu kemudian turun mengendarai ke subway, itu lubangnya sampai turun ke bawah, dalam sekali. Ya tentu kita berpikir siapa yang mengerjakan ini. Ya, mereka lah yang kemudian budak-budak ketika itu datangkan dari Afrika mengerjakan semua itu, dan banyak sekali di antara mereka yang kemudian meninggal karena dijadikan sebagai pekerja paksa, dipaksa bekerja ketika itu. Nah, sejak itu kedatangan mereka sampai saat ini pun saudara-saudara kita yang berkulit hitam di Amerika ini selalu mendapatkan perilaku yang diskriminatif, tidak pernah mendapatkan perilaku yang equal atau setara. Ya, hak-hak mereka tidak diberikan secara penuh, tidak seperti hak-hak orang putih misalnya. Maka sampai terpilih seorang Presiden Barack Obama. Tapi sebelumnya itu ada yang disebut dengan Civil Rights Movement atau pergerakan hak-hak sipil non putih ketika itu yang dipimpin oleh Martin Luther. Nah, Martin Luther ini yang waktu itu bekerja sama juga dengan seorang Muslim bernama Malcolm X, ya, atau Shabazz yang ketika itu menjadi Muslim benaran. Mereka inilah kemudian memperjuangkan hak-hak orang hitam ketika itu. Kita bisa mendapatkan di sejarah itu maupun dalam YouTube ceramah-ceramah Martin Luther sangat luar biasa. Beliau adalah pendeta, ya, Reverend, dan sangat-sangat retorik dalam memberikan pidato-pidatonya. Beliau sangat pintar sekali, dan sayang sekali bahwa beliau meninggal dunia dalam keadaan umur yang masih sangat relatif muda. Demikian juga dengan Malcolm X. Nah, jadi perjuangan hak sipil kaum hitam ini memang sejak lama, dan itu menunjukkan bahwa ada ketidakadilan, ada ketidaksetaraan, ada rasisme yang terjadi di bumi Amerika ini dari kalangan orang putih kepada mereka yang non putih. Lalu belakangan datanglah misalnya orang-orang Jepang, ya, karena Perang Dunia Kedua yang kemudian dimenangkan oleh Eropa, dimenangkan oleh Amerika. Hiroshima dan Nagasaki dibom ketika itu, maka banyaklah kemudian masyarakat Jepang datang ke Amerika sebagai pengungsi. Kita mengenal bahwa Amerika ini memang unik. Ketika ada kekacauan di sebuah tempat, yang biasanya juga karena dipicu oleh kehadiran Amerika, seperti di Irak misalnya, bahkan di Suriah dan sebagainya, belakangan kemudian Amerika membuka diri sebagai tempat untuk orang datang, sebagai imigran. Maka datanglah orang Jepang ini ke Amerika, tapi ketika sampai di Amerika, mereka dilihat sebagai musuh. Maka mereka pun dikirim ke tempat-tempat untuk bekerja paksa di pertanian-pertanian, bahkan dimasukkan ke camp-camp concentration atau perkemahan-perkemahan konsentrasi sebagai bentuk penyiksaan kepada bangsa Jepang ketika itu. Nah, belakangan kemudian berdatanganlah orang-orang dari Amerika Latin seperti Meksiko, kemudian Kolombia, kemudian beberapa negara yang lain,
untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di Amerika. Karena Amerika memang secara ekonomi sangat maju dan juga tentu secara bangsa sebagai sebuah bangsa, bangsa yang cukup kuat. Maka banyak bangsa-bangsa lain baik dari Meksiko, kemudian Kolombia dan negara-negara sekitarnya, banyak yang datang kemudian ke Amerika ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi begitu sampai mereka sampai di Amerika, mereka mendapat perlakuan yang kurang layak. Ya, diskriminatif ya, bahkan beberapa di antara mereka kemudian dikerasi dan lain sebagainya. Nah, hingga kemudian kita berbicara mengenai Islam. Ya, Islam sesungguhnya bukan agama yang baru di Amerika, tapi agama yang sangat-sangat lama di Amerika. Ada catatan-catatan sejarah yang mengatakan bahwa sebelum Columbus menemukan bumi Amerika ini, sesungguhnya Islam sudah mendarat di daratan Amerika. Ada catatan-catatan di gunung-gunung Colorado misalnya, bertuliskan bahasa Arab menunjukkan bahwa orang Islam telah tiba di negeri ini jauh sebelum Columbus menemukan Amerika. Bahkan ada catatan sejarah lain mengatakan bahwa ada ekspedisi Cina yang besar ya sudah sampai di perairan Amerika sebelum juga Columbus tiba di bumi Amerika ini. Dalam artian bahwa sesungguhnya Islam ini bukan agama baru di Amerika. Tapi dari dulu kemudian Islam ini selalu dipersepsikan sebagai agama baru. Ya tentu kita tahu bahwa tujuannya adalah agar orang-orang Islam ini memiliki mentalitas orang baru di Amerika. Maksudnya apa? Kalau orang baru berarti ya seolah-olah sebagai tamu. Kalau tamu berarti malu-malu masuk ke dapur untuk memasak. Ya berarti dia tidak bisa menikmati rumahnya sendiri. Sehingga banyak juga orang Islam yang masih bermental seperti itu. Mereka sudah menjadi orang Amerika, punya paspor Amerika, berbangsa Amerika, tapi masih merasa bahwa mereka adalah tamu di negara ini. Sehingga ini salah satu yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat Islam, bahwa jangan lagi bermental tamu di Amerika, karena Amerika adalah rumah kita sendiri. Mari kita jadikan Amerika sebagai rumah kita sendiri. Tentu sebagai rumah sendiri, pertama, kita bebas. Mau duduk di ruang tamu, mau duduk di dapur, mau makan di mana saja, mau memasak apa saja, kita punya kebebasan, kan itulah rumah kita sendiri. Ya tentu juga bermakna yang lain. Karena rumah kita, maka tentu kita punya kewajiban untuk menjaga rumah kita sendiri. Masa rumah kita sendiri rusak? Maka kalau orang Islam merasa bahwa Amerika adalah rumahnya sendiri, maka tentu orang Islam memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga negeri ini. Maka dakwah yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah bukan untuk merusak Amerika, tapi untuk justru memberikan penjagaan yang lebih baik lagi kepada Amerika dan bangsa Amerika. Nah, sayang sekali bahwa Islam ini kemudian diobok-obok dengan apa yang kita kenal sebagai Islamofobia. Maka perlakuan kepada masyarakat Muslim kemudian juga terjadi diskriminasi, bahkan kekerasan-kekerasan. Ya, sebenarnya bukan dimulai sejak 9/11. Ya, 9/11 bukan awal daripada Islamofobia. Tapi Islamofobia jauh sebelum 9/11. Di mana di Amerika ini dibangun image bahwa Islam itu adalah agama yang baru, agama yang berbahaya, ideologi yang bisa membawa kita kepada keterbelakangan, kepada kekerasan dan lain sebagainya. Nah, 9/11 kemudian terjadi sebagai the pinnacle, puncak daripada peristiwa yang disebut dengan Islamofobia itu. Maka sejak itu orang Islam kemudian mendapat perlakuan-perlakuan yang diskriminasi, perlakuan-perlakuan yang tidak layak, hingga alhamdulillah Allah membalik itu menjadi momentum bagi Islam untuk bangkit dan dakwah kemudian lebih dikenal, maka banyak orang Amerika masuk Islam. Nah, ternyata banyaknya orang Amerika masuk Islam ini juga tentu semakin menampilkan wajah Islam. Nah, karena wajah Islam ini semakin tampil, maka sudah pasti mereka yang tidak tahu, mereka yang bodoh, mereka yang kemudian takut, mereka yang memang ada rasa benci, semakin takut dan benci. Hingga kemudian terpilihlah seorang presiden yang bernama Donald Trump ini. Dan memang kita kenal bahwa Donald Trump ini cukup anti-Islam, dan bukan cuma Islam saja, tapi juga anti-imigran dan anti non-white. Ya mungkin dalam bahasa yang lebih lugas dan vulgar adalah bahwa Donald Trump ini sedikit memiliki pandangan yang cukup ekstrim ke arah white supremacy. Maka terpilihlah Presiden Donald Trump ini. Dan ini bukan sesuatu yang perlu kita sembunyikan, karena fakta-faktanya bisa kita lihat di dalam ragam karakter maupun kebijakan Donald Trump. Ya, kita mengenal salah satu kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ketika itu adalah berusaha untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Tahun 2017, Donald Trump menandatangani sebuah aturan untuk melarang orang Islam masuk Amerika yang disebut dengan Muslims Ban. Dan itu dimulai dari 6 negara, ya termasuk Sudan, kemudian Syria, kemudian Irak, kemudian Iran, ya Yaman, dan beberapa negara yang lain. Nah itu adalah permulaan kalau sekiranya
banning Muslim untuk masuk Amerika ketika itu berhasil, maka akan ditambah lagi dengan negara-negara yang lain. Ya, mungkin Pakistan, kemudian menyusul Mesir, lalu menyusul negara-negara yang lain, mungkin termasuk Indonesia. Maka sekali lagi kita mengenal bahwa perlakuan kepada masyarakat Muslim ini sangat diskriminatif karena ini bertentangan dengan undang-undang. Anda tidak punya hak melarang seseorang masuk ke Amerika karena berdasarkan ras, berdasarkan warna kulit, berdasarkan gender, berdasarkan apapun, termasuk berdasarkan agama. Maka kalau ada orang Islam yang dilarang karena agamanya, maka itu adalah diskriminasi dan itu bertentangan dengan undang-undang Amerika sendiri. Maka perlakuan kepada masyarakat Islam kemudian berlanjut terus-menerus, ada diskriminasi-diskriminasi, kekerasan-kekerasan, berusaha untuk dihalangi sana-sini. Tapi alhamdulillah wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Semua orang punya rencana, Allah juga punya rencana. Tapi rencana yang terbaik dan pasti berlaku adalah rencananya Allah subhanahu wa ta'ala. Islam berkembang sedemikian maju, alhamdulillah. Nah, hingga kemudian terjadi corona ini, ya, dan di tengah-tengah musibah corona yang sudah sampai sekitar 113.000 orang Amerika meninggal hingga hari ini, kalau nggak salah, saya belum cek lagi. Terjadi pula kekerasan kepada kaum hitam, ya, di mana George Floyd kemudian terbunuh oleh police officers di Minnesota. Nah, ini yang memancing kemudian kekisruhan, ya, yang terjadi di seluruh pelosok Amerika, lebih 30 negara bahagian, bahkan lebih melakukan demonstrasi-demonstrasi besar-besaran, termasuk di Washington DC, di kota New York, di Los Angeles, dan di ragam kota lagi. Sayang sekali bahwa gerakan demonstrasi ini kemudian ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab dan kemudian melakukan kekerasan, diantaranya penjarahan maupun pembakaran gedung. Ya, tentu bagi kami masyarakat Muslim, posisi kita jelas. Posisi kita adalah mendukung gerakan melawan rasisme dan ketidakadilan, tapi pada saat yang sama tidak akan pernah mendukung kekerasan maupun penjarahan-penjarahan dan pembakaran. Karena kita orang Islam adalah insya Allah orang yang senantiasa menjaga yang namanya keamanan dan ketentraman dan kedamaian. Maka di satu sisi kita join mereka, kita bersama-sama dengan mereka melakukan demonstrasi, tapi kita tidak akan pernah melakukan kekerasan dan penjarahan. Yang kedua, kita umat Islam selalu mengingatkan bahwa gerakan demo ini atau protes ini bukan melawan kelompok orang tertentu, bukan karena warna kulitnya, ya. Kita mendukung orang hitam bukan karena warna kulitnya, dan kita seolah-olah melawan, ya, mereka yang opresif atau zalim dari kalangan orang putih bukan juga karena warna kulitnya. Karena bagi kita orang Islam, Islam itu belongs to everybody. Islam itu adalah agamanya semuanya orang. Jadi Islam itu adalah untuk orang hitam, untuk orang putih, untuk orang kuning, untuk orang sawo matang, semuanya ada dalam agama kita ini. Dan semua memiliki posisi yang sama dan opportunity, kesempatan yang sama untuk menjadi the best, yang terbaik dalam agama kita. Jadi kita tidak pernah memandang orang kurang hanya karena warna kulitnya saja. Maka kalau kita sekarang ini bergabung pada teman-teman orang hitam kita, melawan, ya, keangkuhan sebagian orang putih, itu bukan karena warna kulit, tapi karena kezaliman dan ketidakadilan. Nah, kita selalu fokus bahwa kita tidak pernah melawan siapa-siapa pun. Kita hanya melawan ketidakadilan dan kezaliman. Dan oleh sebab itulah maka orang Islam sekarang ini terlibat dan selalu berada pada posisi membangun jembatan kesepahaman. Bagaimana Islam ini bisa hadir sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Ya, sebagaimana selalu dibangun persepsi bahwa ketika Islam hadir di sebuah tempat, maka pasti Islam ini akan menjadi permasalahan baru. Kalau Islam ini hadir di Amerika, maka akan banyak orang Amerika kemudian yang menjadi keras, yang menjadi kasar. Kalau Islam ini hadir di Amerika, maka Amerika bisa menjadi negara terbelakang. Kalau Islam hadir di Amerika ini, maka wanita tidak akan memiliki kesetaraan atau kebebasan lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka sekarang kita ingin tampilkan dengan wajah yang terbalik bahwa Islam adalah solusi. Termasuk ketika Amerika ditimpa corona yang sangat luar biasa ini, kita justru tampilkan Islam sebagai solusi, di mana Islam itu sejak lama sudah menganjurkan kita mencuci tangan, bahwa kita berwudu 5 kali sehari semalam, kemudian kita membersihkan tubuh kita, at-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah bagian dari iman kita. Maka Islam hadir sebagai solusi, dan itu pun kita lakukan sekarang ini. Kita sampaikan kepada pemerintah setempat. Kemarin kita ada pertemuan dengan kepolisian maupun sebelumnya dengan kantor wali kota New York. Kita menyampaikan bahwa kita orang Islam adalah hadir untuk membantu menenangkan, karena kita tidak ingin ada kekisruhan di kota kita. Kita tidak ingin ada permasalahan di kota kita. Justru Islam hadir untuk
memberikan solusi. Dan salah satu solusi yang disampaikan oleh Islam adalah menghadirkan keadilan itu. Satu hal yang harus kita ingat, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, bahwa yang namanya sense of justice itu menjadi penyanggah tegaknya masyarakat. Rasa adil di tengah-tengah masyarakat itu adalah fondasi, pilar daripada tegaknya sebuah masyarakat. Ketika sense of justice sudah hilang, rasa keadilan itu hilang dari masyarakat, mereka tidak percaya bahwa keadilan ada lagi, maka itu sudah menjadi apa yang saya sebut sebagai bara dalam sekam. Itu adalah sebuah bara api yang tersembunyi, yang setiap saat bisa berkobar kalau ada pemicunya. Dan oleh karenanya, pembunuhan George Floyd di Minnesota atau Minneapolis itu adalah pemicu daripada bara yang sudah lama tersembunyi dalam sekam di Amerika Serikat, yang saya istilahkan sebagai dosa asal tadi itu. Nah, kembali kepada keadilan inilah saya ingin menyampaikan secara singkat barangkali. Ya. Keadilan dalam Islam itu kira-kira setara dengan kehidupan. Ya, artinya apa? Kita hidup dalam keadaan tenang, enak, maju, tapi tidak ada rasa keadilan, maka kita akan resah dalam kehidupan itu. Dan oleh karena kita lihat dalam sebuah negara misalnya, dalam sebuah negara itu, kalau ketidakadilan itu ada, walaupun misalnya mereka disuap dengan kemajuan ekonomi. Ya. Misalnya di beberapa negara karena mungkin tiba-tiba dikasih berkah oleh Allah, ada kekayaan yang ada pada negara tersebut, lalu setiap masyarakat menikmati perekonomian tersebut. Tapi kemudian pada sisi lain mereka terzalimi, apakah itu di bidang politik maupun di bidang sosial dan sebagainya. Di mana orang yang kaya raya ada pada bagian orang tertentu, sementara banyak masyarakat yang terlalu miskin, maka berarti sense of justice sudah hilang. Nah, ini yang saya istilahkan sebagai bara dalam sekam yang bisa berkobar kapan saja ketika akan mendapatkan pemicu. Dan oleh karenanya itu yang kita lihat di Amerika sekarang ini. Maka sekali lagi yang namanya keadilan atau sense of justice, rasa keadilan itu adalah menjadi fondasi tegaknya sebuah komunitas atau masyarakat. Dan ketika keadilan sudah hilang, maka tunggu masanya bahwa masyarakat itu akan collapse, akan terjatuh dan akan terjadi kobaran api yang tidak diinginkan. Nah, keadilan dalam Islam itu tentu adalah bermakna menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Ya. Misalnya kita punya dua anak, yang satu berumur 25 tahun, yang satu lagi berumur misalnya 5 tahun. Ya tentu keadilan di sini adalah memberikan kepada anak ini pada proporsi yang benar, menempatkan pada tempat yang benar. Maka kalau kita membeli sepatu bagi anak kita yang umur 25 tahun, tentu ukurannya beda dengan yang diberikan pada umur yang 5 tahun. Jangan atas nama keadilan kemudian disamakan. Tentu itu namanya bukan keadilan, itu ketidakadilan. Karena kita tidak adil kepada yang besar atau kepada yang kecil. Nah, makanya di Amerika dan di Barat ini, konsep keadilan yang dianggap dengan menyamakan segala sesuatu itu adalah keliru. Misalnya, keadilan gender, keadilan antara laki dan wanita. Lalu diartikan sebagai menyamakan. Jadi apapun yang dilakukan laki-laki, wanita harus melakukannya. Kalau laki-laki bodybuilding misalnya, memperkuat otot-ototnya, lalu wanita juga harus melakukan bodybuilding. Kalau laki-laki misalnya keluar ke jalan atau melakukan peperangan, ya, semua akan oleh wanita. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kezaliman. Kezaliman apa yang terjadi? Kezaliman kepada diri sendiri, kezaliman kepada keluarga, di mana anak-anak sudah ditinggalkan oleh ibu-ibunya. Maka Amerika ini, saya selalu mengatakan, sementara ini tidak terancam dalam hal militer, tidak terancam dalam hal kehidupan perekonomian, tapi boleh jadi terancam dengan generasi masa depannya. Karena terjadi apa yang saya sebut dengan lost generation, generasi yang hilang. Maksudnya apa? Anak-anak sudah kehilangan sense of mercy, compassion, and love. Mereka tidak merasakan kasih sayang dari orang tua dan dari ibu khususnya. Karena ibu semua sibuk ingin melakukan segala sesuatu yang dilakukan laki-laki. Mereka bekerja bukan karena membutuhkan. Mereka bekerja karena itulah suasana yang dianggap sebagai kesetaraan. Kalau ibu-ibu tidak bekerja di kantor, kalau ibu-ibu tidak menjadi CEO, kalau ibu-ibu tidak menjadi itu, ya, maka mereka merasa bahwa mereka kurang. Ya. Sementara mereka kemudian tidak memperhatikan kehidupan keluarga. Anak-anak tidak diperhatikan. Ya. Terkadang mereka lebih percaya untuk anaknya diberikan kepada orang-orang yang mendidik, mengasuh daripada anjingnya. Ya. Dan ini saya terbuka saja. Ada orang dia percayakan anaknya untuk dididik sama orang lain,
Tapi dia tidak percaya orang untuk mendidik anjingnya. Nah, ini kan bisa terjadi di Amerika dan di Barat itu. Nah, inilah yang disebut dengan kesalahpahaman tentang apa? Tentang keadilan. Maka keadilan bukan menyamakan. Kalau justru menyamakan, bisa kemudian terjadi ketidakadilan itu. Nah, ini makna keadilan yang pertama. Jadi keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Ya. Jadi kalau umur anak kita 5 tahun, ya berikan sepatu yang ukurannya sama gitu. Kalau umur 20 tahun, ya berikan yang kakinya seumur dengan 20 tahun itu. Jangan disamakan. Kalau disamakan artinya akan terjadi kesaliman di situ, bukan keadilan. Maka placing things on the rightful place atau menempatkan sesuatu pada tempat yang benar, itulah keadilan. Nah, yang kedua, keadilan juga bisa bermakna equal treatment to others. Artinya memperlakukan orang lain secara equal, ya. Dan itulah yang kemudian terjadi di Amerika ini. Antara putih dan hitam tidak terjadi ekualitas. Saya selalu memberikan contoh saja kalau teman-teman jalan ke Amerika misalnya, lalu ke kota New York. Kota New York itu pusat kotanya bernama Manhattan, ya. Jadi untuk Anda tahu, kota New York itu ada 5 kecamatan kira-kira. Ya. Ada yang disebut dengan Manhattan, ada yang disebut dengan Bronx, ada yang disebut dengan Brooklyn, ada yang disebut dengan Queens, ada yang disebut dengan Staten Island, ya. Nah, Manhattan inilah pusat kota New York, ya. Banyak orang yang ketika mendengarkan kata New York itu yang dibayangkan itu adalah gedung-gedung yang ada di Manhattan. Itulah Manhattan, ya. Di sana ada PBB, ada Wall Street, ada bank-bank yang terkenal, ada Times Square, ada Central Park, macam-macam lah, ya, di Manhattan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau Anda jalan-jalan di kota Manhattan, maka Anda akan menemukan 3 bahagian dari kota ini. Ada yang disebut dengan downtown, ada yang disebut dengan midtown, ada yang disebut dengan uptown. Nah, apa perbedaannya? Semua sama, namanya kota Manhattan. Tapi bedanya ada di mana? Bedanya ada pada situasi pembangunan. Maksudnya apa? Kalau kita ke downtown, maka kita akan menemukan dulu ada World Trade Center, sekarang menjadi Freedom Tower, gedung tertinggi dunia, atau gedung tertinggi di Amerika minimal. Kemudian ada kantor-kantor pemerintahan, ya. Ada perusahaan-perusahaan besar, ya, di sana. Kantornya American Express, kantor perwakilan Bank Indonesia ada di situ, kantor perwakilan BRI ada di situ, kantor perwakilan BNI ada di situ, kantor-kantor perekonomian yang maju lah, perusahaan ada di downtown. Begitu kita sampai ke midtown, ada Times Square, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian ada Empire State Building, ya, Chrysler Building, gedung-gedung yang menjulang tinggi itu ada di midtown. Kemudian ada apartemen yang kaya raya dimiliki oleh banyak orang-orang Hollywood, khususnya mereka yang dekat kepada Central Park, ya. Ada Central Park di midtown. Tapi ketika kita sampai ke uptown, maka kampung uptown itu lebih dikenal dengan Harlem misalnya. Maka Harlem ini kemudian kita menemukan pembangunan yang minimal sekarang ini sudah cukup baik lah. Tapi dulu sebelum Barack Obama itu adalah kumuh. Ya. Banyak orang-orang yang tinggal di perumahan-perumahan yang lama yang nampak seperti tidak terurus. Nah, pertanyaan saya, kenapa dalam satu kampung, satu kecamatan misalnya, dan ini pusat kota dunia yang bernama Manhattan, di situ ada Wall Street, di sini ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, seharusnya menjadi ibu kotanya dunia. Kenapa ke kota kecil ini harus berbeda pembangunannya? Ada yang sedemikian maju, ya, downtown dan midtown, tapi kemudian kita lihat di Harlem ketika itu justru agak kumuh gitu. Jawabannya adalah karena di Harlem banyakkan yang tinggal adalah Afro-American. Ya. Inilah yang saya istilahkan sebagai rasisme sistem yang terjadi. Rasisme sistem. Ya. Karena pembangunan fokus kepada mereka-mereka yang kebetulan tinggal di tempat-tempat yang orang hitam. Yang orang hitam ini kemudian tertinggalkan dalam pembangunan. Maka ini adalah rasisme yang terjadi dalam sistem. Ya. Maka kalau kita ingin jujur, rasisme di Amerika ini, ya, adalah rasisme yang sangat sistematis sifatnya, sistemik sifatnya, bersifat sistem dan sistematis sekaligus. Dan ini yang kemudian menjadikan banyak masyarakat kemudian frustrasi, ya, hilang harapan. Karena jangankan mereka, seorang Barack Obama saja, ya, belum berhasil, ya, merubah situasi atau suasana kehidupan teman-teman orang hitam kita ini. Karena yang terjadi kemudian adalah sistem. Dan perlu kita ketahui bahwa politisi di Amerika ini tidak terlalu banyak bisa melakukan apa-apa karena sistemnya kuat. Maka kalau sistem ini masih sangat rasis, jangan kita pernah mengharapkan bahwa akan ada perubahan-perubahan signifikan dalam upaya untuk menyamakan antara orang putih dan orang hitam di Amerika Serikat. Nah, tentu keadilan juga bermakna no transgression beyond the limit.
Jadi jangan keluar dari batas-batas, ya. Begitu kita keluar dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan, maka itu namanya transgression, itu namanya tidak adil. Nah, khusus bagi kita yang beragama Islam tentu kita sudah paham bahwa Islam itu memiliki hududun, memiliki batas-batas, ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan itu jelas dalam agama kita. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Dan itulah batas-batas Allah, jangan lampaui, jangan, do not go beyond that. Ya, jadi di mana ada batasnya kita berhenti. Kalau dikatakan haram ya berhenti haram. Kalau dikatakan halal ya silahkan terus. Ya, itulah batasan dalam agama kita. Nah, begitu kita keluar dari batas tersebut, maka itulah yang disebut dengan kezaliman. Ya. Nah, itu beberapa makna daripada al-adlu dalam agama Islam atau keadilan dalam agama Islam, atau dalam bahasa Inggris disebut justice in al-Islam. Nah, dalam bahasa Al-Quran, keadilan ini memakai beberapa kata. Ya. Memakai beberapa kata. Yang pertama yang paling terkenal dan paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah al-adlu. Ain, dal, dan lam. Adlun. Ya. Tentu ini disebutkan di beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hakamtum bainan nasi fahkum bil adl." Kalau kamu menjudge atau menghakimi, ya, manusia, maka hakimilah mereka dengan keadilan. Maka kata adlun disebutkan di dalam Al-Quran. Saya tidak ingin membahas secara dalam makna adlun atau ain, da, dan lam. Ya, ini tentu dalam ilmu tafsir bisa kita bahas. Tapi itu salah satu kata yang disebutkan Al-Quran, al-adlu. Tapi ada juga makna yang lain, dalam bahasa yang lain disebut dengan al-qistu. Ya, qul amara rabbi bil qisti, bahwa Tuhanku menetapkan keadilan, dan disebut al-qistu. Ya, ini juga sangat penting. Di surah Al-Hujurat misalnya dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah." Bukan itu, ya. Sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka persaudarakanlah saudaramu ini dan berbuat adillah, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil di antara saudaranya. Maka kata qistun itu juga bermakna adil dalam bahasa Al-Quran. Nah, tentu ada beberapa kata yang lain juga, termasuk al-tawazun atau al-mizan atau al-waznu juga disebutkan di situ. Kemudian al-istiqamah juga itu bermakna keadilan dan sebagainya. Ada beberapa kata yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, tapi mungkin yang paling penting adalah di mana urgensi keadilan dalam agama Islam ini. Nah, tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa demikian pentingnya keadilan dalam Islam ini, maka keadilan itu seolah-olah kehidupan itu sendiri. Ya. Orang yang hidup dalam keadaan enak bagaimanapun, bergelimang harta, maju secara ekonomi, perekonomian, dan ilmu pengetahuan, sains teknologi misalnya, tapi tidak ada sense of justice, tidak memiliki rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, maka dia akan resah dalam kehidupannya. Ya. Mungkin di saat dia masih makan, masih enak. Tapi setelah selesai makan, dia sudah akan resah. Karena tidak ada sense of justice. Maka keadilan itu adalah memberikan ketenangan dalam hidup. Ya. Kenapa orang siap mati membela haknya? Karena itu masalah keadilan, justice. Ya. Dan orang yang mati membela hak-haknya itu dalam agama Islam disebut dengan syahid. Ya. Kenapa diberikan syahid? Karena itulah namanya sense of keadilan. Karena berjuang, ya, mendapatkan hak kita dan melawan kezaliman, dan kita mati, itu berarti berjuang untuk mendapatkan kehidupan kita. Maka saya mengistilahkan keadilan itu adalah setara dengan kehidupan itu sendiri. Orang yang hidup enak, maju, mapan, tapi tidak punya keadilan, sesungguhnya dia mati suri. Ya. Karena keadilan itulah yang memberikan kehidupan kita. Maka kalau kita melihat dalam ayat-ayat Al-Quran, begitu pentingnya sekali keadilan. Kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat nama-nama Allah. Asma'ullahi wa sifatuhu. Nama dan sifat Allah dalam Al-Quran. Ada 99 yang kita kenal. Semua nama dan sifat itu berbentuk fa'il, pelaku. Ya. Khaliqun, ya. Rahim, Rahman, ya. Ar-Razzaq, dan seterusnya. Itu semua bentuk pelaku. Tapi keadilan, Allah itu tidak menyebut dirinya sebagai adilun, yang adil. Tapi Allah menyebut dirinya sebagai al-adlu, keadilan. Ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bahwa ketika kita menghormati keadilan, maka seolah-olah kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak mengindahkan keadilan, maka pada saat itu sesungguhnya kita tidak mengindahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pentingnya keadilan dalam agama Islam itu. Maka la ilaha illallah itu memiliki esensi keadilan.
keadilan kepada Tuhan. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa dikatakan adil kepada Tuhan ketika Allah yang memberikan kepada dia segala sesuatu untuk hidupnya ini, tapi kemudian menyembah yang lain. Itu kan kezaliman terbesar. Innasyirka la dzulmun adzim. Nanti kita jelaskan sebentar. Tapi maksud saya adalah keadilan, la ilaha illallah itu memiliki esensi keadilan. Keadilan pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena di saat kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zalim pada diri sendiri. Zalamu anfusahum. Ya, mereka menzalimi dirinya sendiri. Ketika kita melakukan dosa, kita menzalimi diri sendiri. Maka la ilaha illallah itu adalah memiliki esensi keadilan pertama kali. Kebebasan dan keadilan. Maka sekali lagi, keadilan begitu sangat penting sehingga nama dan sifat Allah itu adalah al-adlu, keadilan itu sendiri. Ya. Seolah-olah kalau kita injak-injak keadilan, wal-iyazubillah, kita injak-injak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi wal-iyazubillah. Maka itu yang pertama, kenapa penting keadilan dalam agama Islam. Yang kedua tentunya adalah karena keadilan ini itu setara dengan tauhid itu sendiri. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan itu melakukan kezaliman terbesar dalam hidupnya. Luqman misalnya mengingatkan anaknya, ya, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Ya. Sangat besar sekali. Maka sekali lagi, orang yang tidak adil dalam hidupnya itu menandakan bahwa dia tidak benar dalam tauhidnya. So, selama kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memiliki social implication atau implikasi sosial dalam kehidupan kita. Orang yang zalim kepada tetangga, kepada saudaranya, orang yang zalim pada dirinya sendiri, bahkan orang yang zalim pada keluarganya, maka sesungguhnya dia memiliki tauhid yang bermasalah. Karena tauhid yang benar akan memiliki dampak keadilan dalam kehidupan kita. Ya. Itulah sebabnya keadilan tertinggi adalah keadilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah satu-satunya la ilaha illallah. Sebaliknya ketika kita mengambil sembahan selain kepada Allah disebut syirik, maka Allah mengatakan innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar, dan kezaliman adalah the opposite, lawan daripada keadilan itu sendiri. Ini kenapa keadilan penting dalam agama Islam yang kedua. Yang ketiga tentunya adalah karena Al-Qur'an sudah mendeklarasikan bahwa keadilan itu adalah salah satu jalan terdekat menuju kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah merupakan tingkatan tertinggi dari keislaman kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, struggle for it. Ya, berjuanglah untuk bertakwa dengan sungguh-sungguh ketakwaan sampai mencapai tingkatan keislaman tertinggi, dan mudah-mudahan pada masa itu kita kembali kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketakwaan itu adalah tingkatan tertinggi daripada keislaman kita. Tapi amazingly, sangat menakjubkan sekali bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Beradillah, berkeadilanlah. Ya, adillah. Karena sesungguhnya itu yang sangat dekat kepada ketakwaan. Maka begitu penting keadilan dalam Islam, karena kalau kita mengaku Islam, kita mengaku mukmin, apalagi kita merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak ada keadilan yang kita tegakkan dalam kehidupan ini, maka itu adalah pengakuan yang bohong. That is a hypocritical claim, pengakuan yang bersifat munafik. Bahwa di satu sisi kita mengaku bertakwa, tapi pada sisi yang lain kemudian kita justru tidak adil dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi keadilan aqrabu littaqwa, paling mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pentingnya keadilan dalam agama kita ini. Nah, tentu keadilan dalam Islam ini begitu penting karena tidak mengenal kondisi. Artinya apa? Tidak ada batas. Keadilan itu tidak dibatasi oleh budaya, oleh bangsa, oleh ras, oleh etnis, bahkan agama sekalipun. Kita harus adil kepada semua orang. Bukan cuma berbeda agama, bahkan orang yang kita benci pun. Kalau dia punya hak untuk diberikan keadilan, maka kita harus adil kepada orang yang kita benci. Orang yang kita anggap sebagai musuh, kalau dia punya hak keadilan, maka kita harus berikan haknya untuk menegakkan keadilan itu. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kita kepada seorang kaum kemudian kita cenderung untuk tidak adil. Itu perintah Al-Qur'an, ya. Maka sekali lagi keadilan dalam Islam itu tidak punya batas, ya. Yang namanya keadilan adalah keadilan, dan tidak ada yang disebut dengan keadilan Indonesia, keadilan Amerika, keadilan Eropa, keadilan Afrika. Tidak ada yang disebut dengan keadilan Islam, keadilan Kristen, keadilan Yahudi atau Hindu.
Keadilan is keadilan. Keadilan adalah keadilan, dan keadilan adalah hak semua orang. Bahkan mereka pun yang kita benci dan kita jadikan sebagai musuh. Kalau mereka punya hak untuk ditegakkan keadilan, maka keadilan harus diberikan kepada mereka. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala la ta'dilu i'dilu. Itu adalah perintah Al-Quran. Maka kalau kita melihat, ya sekali lagi, seluruh aspek Islam ini adalah merupakan keadilan itu sendiri. Nah, tentu teman-teman, karena sudah hampir sejam, saya hanya menyampaikan sebagian saja. Saya akan masih ngomong lagi pada masa yang akan datang tentang konsep keadilan dalam Islam ini. Tentu kita akan melihat juga praktek-praktek keislaman dalam konteks keadilan ini. Apakah kita sudah adil di Indonesia? Apakah kita sudah adil di Amerika? Apakah kita sudah adil di Saudi Arabia? Ya, bagaimana keadilan yang terjadi di antara segmen-segmen dalam satu bangsa misalnya, itu juga akan kita sebutkan. Dan tentu juga bagaimana keadilan itu covers every single aspect of human's life. Ya, segala aspek kehidupan kita itu ada keadilan. Keadilan dalam tauhid, keimanan kita kepada Allah, keadilan kepada Rasulullah SAW, adil kepada Al-Quran, adil kepada Islam, adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, adil kepada sesama muslim, adil kepada non-muslim, bahkan adil kepada lingkungan hidup. Itu juga bahagian daripada keadilan yang harus kita tegakkan. Intinya adalah Islam itu adalah adil dalam segala aspek kehidupan kita. Kezaliman tidak akan pernah diterima di dalam ajaran agama kita ini, apapun bentuknya. Maka saya ingin kembali kepada keadaan di Amerika. Apa yang kita saksikan di Amerika ini sangat-sangat menyedihkan dan sebenarnya sejujurnya memalukan bagi Amerika. Karena Amerika tentu di mana-mana mengaku sebagai negara yang paling demokrasi, ya paling bebas, memberikan kebebasan, paling toleran, dan ada yang disebut dengan justice for all, keadilan untuk semua. Itu bagian dari konstitusi Amerika. Tapi kemudian terjadi ketidakadilan, ya. Terjadi rasisme, terjadi diskriminasi-diskriminasi kepada mereka yang termarginalkan. Maka tentu ini menjadi bahagian dari tanggung jawab dakwah kita. Karena sekali lagi, dakwah yang kita lakukan di Amerika ini bukan sekedar menambah pengikut. Ya, karena insya Allah yang akan menambah pengikut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengislamkan siapa-siapa. Kewajiban kita adalah menampilkan Islam ini sebagai solusi, bukan sebagai agama yang dikhawatirkan akan memberikan beban kepada Amerika. Kita ingin hadirkan Islam ini sebagai jalan keluar dari permasalahan-permasalahan dan obat bagi penyakit-penyakit yang dihadapi Amerika saat ini, termasuk penyakit rasisme. Maka mudah-mudahan kami diberikan kekuatan, dan tentu kita semua bisa diberikan kekuatan untuk bisa menampilkan Islam ini sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Amerika dan dunia secara umum. Karena sekali lagi, al-Islamu hallun, Islam itu adalah solusi untuk kehidupan, bukan beban. Jadi jangan lagi kita kemudian membalik ini. Tentu tantangan terbesar bagi kita umat Islam, dan khususnya Indonesia yang kebetulan berpenduduk muslim terbesar, adalah mampu nggak kita menampilkan Islam ini sebagai solusi dalam kehidupan. Ya, khawatirnya justru kemudian kita menjadi pembatas, penghalang bagi nampaknya Islam ini sebagai solusi. Karena begitu non-muslim melihat kehidupan orang Islam, mereka kemudian khawatir, ini jangan-jangan kalau saya menjadi muslim akan menjadi seperti mereka, yang terkadang tidak disiplin, terkadang malas, terkadang juga gontok-gontokan di antara mereka, ya. Dan ini permasalahan, ya. Bagi kami tantangan dakwah ini bukan dari non-muslim yang terbesar. Tantangan dakwah terbesar justru terkadang datang dari orang Islam. Kenapa? Karena kegagalan kita menampilkan Islam ini. Insya Allah kalau umat Islam ini bisa menampilkan Islam secara baik, ya, dalam bentuk akhlakul karimah. Akhlakul karimah baik pada tataran individu maupun pada tataran kolektif sebagai bangsa Indonesia misalnya, maka insya Allah dunia ini bisa kita goncang. Ya, sekali lagi saya selalu memakai kata goncang ini. Kita tidak akan bisa menggoncang dunia dengan bom nuklir karena kita tidak punya bom nuklir. Dan memang kita tidak perlu, ya. Selama kita tidak diperangi, kita tidak perlu memerangi orang. Ya, kita itu ikut berperang hanya karena terkadang dipaksa untuk membela diri. Tapi tidak pernah ada dalam ajaran agama kita ini ada inisiasi perang. Ya. Qatilul ladina yuqatilunakum, perangi mereka yang memerangi kamu. Tidak ada perintah memerangi orang yang tidak pernah berperang dengan kita. Tapi kita sebagai orang Islam bisa menggoncang dunia ini dengan akhlakul karimah kita. Dengan perilaku kita yang mewakili keindahan Islam itu. Baik pada tataran individu dan juga pada tataran kolektif. Pemerintah-pemerintah Islam bisa menjadi da'i, ya. Dan orang Islam itu kerja yang paling terutama adalah dakwah. Kerja yang lain itu sampingan sesungguhnya. Saya kalau menjadi bisnismen, maka bisnis bagi saya itu sampingan. Kenapa? Karena bisnis bagi saya adalah jalan untuk berdakwah. Demikian juga para politisi. Mereka yang terjun di bidang politik. Politik itu adalah kerja sampingan Anda.
Tapi politik adalah jembatan Anda untuk mendakwakan agama ini. Maka ketika Anda menjadi menteri, ketika Anda menjadi anggota DPR, bahkan ketika Anda menjadi presiden, maka Anda punya tanggung jawab untuk menampilkan Islam pada posisi yang Anda miliki. Karena itu akan menjadi cerminan bagi orang-orang yang lain yang terjun dalam bidang tersebut. Saya kira demikian. Insya Allah kita akan sambung lagi dan masih panjang lagi cerita mengenai keadilan ini. Apalagi keadaan di Amerika masih hangat sekarang ini. Insya Allah saya akan sambung lagi. Mohon maaf saya berpakaian olahraga karena baru jogging, baru lari. Mau mandi dulu, baru melanjutkan kegiatan yang lain. Salam kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.